University. Kali ini kita kembali lagi ke episode bedah buku, yaitu kita sudah kedatangan dua narasumber. Yang pertama adalah Mas Amirullah, yang kedua adalah Mas William Kadrofa. Boleh memperkenalkan diri mungkin Mas Amirullah dari divisi mana? Semuanya. Selamat pagi, Semanggi University. Saya di PT MKO sebagai logistik ya. Sebagai logistik di PT MKO. Oh iya, saya juga lupa buat perkenalan diri. Nama saya Amirullah. Gitu. Lalu untuk Mas William Kadrofa. Halo, sobat Semanggi University. Perkenalkan, nama saya Dova. Saya bekerja di PT MKO dan saya menjabat di divisi Sales Integrator. Kali ini kita akan membahas satu buku nih guys, yaitu 5 level kepemimpinan dari John C. Maxwell, terutama di bab yang pertama, yaitu ini langkah-langkahnya terbukti kita semua masih banyak penonton Anda di yang pertama. Yang selanjutnya kita langsung ke narasumber yang pertama, Mas Amirullah. Ya, kalau misalnya nih kita berbicara tentang prinsip atau kepemimpinan, Mas Amirullah bisa mendefinisikan kepemimpinan seperti apa? Kalau dari saya, dari dasarnya ya, untuk kepemimpinan kan kita sebagai pemimpin itu atasan ya. Kita sebagai atasan tentunya pasti ada bawahan. Kalau pemimpin itu harus mencontohkan apa yang dilakukan atau diperbuat si pemimpin untuk ke bawahan. Jadi kita jadi guru leadership. Jadi secara garis model. Iya, jadi pionir ke bawahan kritis betul. Jadi secara garis besar itu ya kalau dari saya. Pemimpin adalah sesuatu yang bisa contoh oleh Betul. Kalau dari Mas Dova, apa sih arti kepemimpinan menurut Mas Dova? Oke, kalau menurut saya arti kepemimpinan itu ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Yang pertama itu kita harus tahu atau mendasari sebuah standar operasional perusahaan. Nah, dimana kalau kita sudah menjalani SOP tersebut dan kita harus jadi role model, benar yang seperti dikatakan Pak Amir, yaitu kita harus jadi pionir atau garda depan untuk dilihat oleh bawahan kita. Itu untuk kepemimpinan itu banyak hal ya, dari contoh yang levelnya itu menjalani dengan standar operasional perusahaan, dan juga seorang pemimpin itu harus mempunyai jiwa atau pikiran yang luas untuk menambah grade atau sebuah perlakuan baik yang bisa dicontoh oleh si bawahan itu. Jadi ini menjadi role model untuk bawahannya. Jadi bukan hanya standar kerja nih, si pemimpin itu harus memberikan contoh juga di sisi yang lain untuk menambah kinerja si bawahan. Nah, contoh kalau misalkan dari sisi sales, nah kan sudah ada batasan atau waktu kerja. Nah, SOP kerja gitu. Nah, ketika ada beberapa momen si sales itu sudah melakukan aktivitinya secara SOP, nah, si pemimpin ini harus melihat lebih jeli terhadap bawahannya, apa sih yang harus dilakukan atau next. Ini harus aktif. Betul, nanti memberikan feedback dan evaluasi. Jadi gak hanya stuck di menjalankan SOP tersebut. Jadi pemimpinnya harus memberikan extra effort. Betul. Orang bawahnya pun tahu kalau pemimpin saya care dan perhatian, betul, untuk kemajuan omsetnya dia juga, untuk kelancarannya pekerjaannya dia juga, seperti itu. Nah, kalau misalnya kita berbicara tentang kepemimpinan nih, ada yang disebut dengan kepemimpinan efektif nih, Mas Amir dan Mas Dova. Nah, kalau menurut Mas Amir sendiri, kepemimpinan yang efektif itu yang seperti apa?
seperti Mas Amit kan sudah beberapa tahun nih di bagian logistik, jadi ya kata memimpin juga di sana di bagian logistik. Kepemimpinan yang efektif itu seperti apa menurut Mas Anda? Kepemimpinan efektif itu tidak jauh beda sama penjelasan dari Pak Dova ya. Mas Dova itu selalu memberikan effort ke bawah, aktif ya, lebih aktif memberikan contoh ke bawah gitu ya. Jadi di situ dia lebih effortnya emang lebih banyak atau lebih porsinya lebih banyak lah, maksudnya juga tanggung jawabnya pasti lebih besar. tanggung jawab itu pasti kalau di leadership. Jadi apa ya, jadi ya lebih untuk gigi lah ya, Untuk gigi. lebih Garda depan seperti itu Mas Bapak. betul. Nanti tadi jawaban dari Mas Bapak itu tidak jauh beda sama efektivitas. Mungkin Mas Bapak bisa mengungkapi kali ya. Saya bagian Mas Bapak. Boleh. Bagaimana kepemimpinan yang efektif menurut Mas Bapak? Efektif adalah efektif. Ini mungkin dari sisi saya ya, atau pengalaman saya di dunia kerja. Meskipun saya belum pernah memegang atau mengemban di posisi pemimpin, tapi artinya ada beberapa hal yang saya itu, nah ini kalau pemimpin itu harus seperti ini, menurut saya. Jadi kalau untuk yang pemimpin efektif itu poinnya itu dia itu harus jeli nih, melihat prospek ke depan seperti apa. Dia harus jeli itu, selain yang tadi SOP dijalankan, dia juga harus mempunyai pola pikir yang terbuka. Jadi yang tadi saya bilang, yang aktif, pemimpin yang aktif itu nggak stuck dengan pekerjaan yang sedang dia dijalani sekarang, tapi dia jeli untuk melihat opportunity ke depan dari sisi apapun ya. Jadi dia sudah ada planning ya untuk 1-2 hari ke depan itu dia ada planning. Jadi ya bisa efektifnya ya kita harus jadi pemimpin itu kita harus ya lebih inovatif ya, kreatif atau ya inisiatifnya lebih mungkin bisa sampai 5 tingkat ke atas dari bawahan kita. 5 step lebih maju. 5 step. Saya bilang 5 step. 5 step lebih maju. Kita lebih maju. Ya itulah untuk kepemimpinan efektif dari versi Mas Amit dan Mas Dova. Nah, lalu menurut kata Mas Amit sama Mas Dova nih, kalau misalnya Win punya pasti punya bawahan. Nah, bawahan itu juga manusia. Manusia biasanya punya apa namanya, punya mood. Yes, betul sekali. Yang Semua ya. Yang kadang-kadang punya demotivasi gitu ya, demotivasi. Nah, bagaimana sih kalau dari Mas Bapak dulu, bagaimana kita memotivasi bawahan kita yang katakanlah tidak semangat, tidak semangat untuk melakukan pekerjaan yang bisa gitu. Karena misalnya katakanlah dia sudah stuck gitu. Bagaimana Mas Bapak harus memotivasi supaya dia bisa bicara lagi? Oke. Mungkin saya jawab sedikit ya. Tadi ini menurut pengalaman saya ya di dunia kerja tadi, bagaimana sih cara menangani atau memberi value positif kepada orang jika moodnya itu lagi nggak bagus ya, pada saat melakukan kerja. Itu manusiawi ya, manusiawi. Jadi ada kala waktu manusia itu semangat bekerja, lagi mood, ada juga lagi down, lagi nggak mood ya. Jadi kalau menurut saya sih paling bonding atau pendekatan ke bawahan. Poin pertama itu komunikasi itu penting menurut saya antara atasan dan bawahan. Itu yang poin pertama. Jadi kalau udah jarang ngobrol gimana kita mau ngasih motivasi? Betul. Jadi yang pertama itu komunikasi antara bawahan dan atasan. Jadi bonding, pendekatan. Itu ketika kita sudah dekat, kita tahu nih ini rekan kerja kita ada masalah apa nih, dan kita juga tahu nih kalau kita sudah dekat kesukaannya dia apa sih. Contoh istirahat, dia suka ngopi, yuk ngopi yuk, contoh kecil seperti itu. Jadi itu menurut versi atau seperti itu. Jadi untuk gimana sih cara
memotivasi rekan kerja atau bawahan supaya lebih supaya dia iya mau mau untuk berjalan lagi. dari Mas Adil, bagaimana kita memotivasi misalnya bawahan yang kurang atau kurang termotivasi? Sangat saya rasakan sih ya kalau untuk saat ini ya, sangat saya rasakan. Benar. Soalnya itu udah terasa sehari-hari ya. Soalnya udah tahu kayak gimana. Palingan dia benar itu syarat mutlak kita itu komunikasi ya. Jadi kalau misalkan kita nggak ada komunikasi, kita masing-masing memperkenalkan ego kita, ya nggak ada jalan temunya nggak ada. Mungkin dari pagi sampai sore kita bisa main diem-diem gitu. Iya, kayak gitu ya. Udah gitu pasti impactnya ke pekerjaan kita sendiri. Dan kita juga sebagai leader pasti ada imbasnya ya dari sebagai leader ternyata tidak berjalan dulunya dari pagi sampai sore itu. Ya paling itu dia ya, paling tadi itu komunikasi, kita harus komunikasi ke bawahan kita ada masalah apa gitu ya, dan lebih mendengarkan dia gitu. Kalau saya sih mending sih saya mengalah gitu. Yang pernah saya rasakan yang saya mengalah lebih bisa mendengarkan dia gitu ya kan. Kalau kita menurut saya juga dia juga ego, saya juga ego, udah bahas selesai. Tapi dia harus memiliki rasa jiwa besar juga sih, jiwa besar dengan ego untuk menentukan orang-orang bawah. Yang penting kita biar sama-sama jalan gitu ya kan. Sebab kalau misalkan kita mulai dari pagi suasana juga nggak enak, pasti nanti siang sore udah nggak bakalan enak. Jadi kita harus bangun energi positifnya itu dari pagi ya. Dari pagi gitu tuh udah harus ada komunikasi yang baik gitu ya kan. Biar nanti sampai perjalanan sampai pulang sampai sore itu masih bisa dipertahankan. Jadi energi positifnya udah bagus. Lebih positif ya. Iya, yang harus dipertahankan. Oke. Wah, keren banget nih jawaban dari Mas. Wah, sangat inspirasi sobat semanggi nih gitu ya. Nah, oke. Jadi kita bicara leadership dan bawahan, kita sekarang bicara organisasi Pak. Kita bicara organisasi. Nah, yang namanya organisasi itu pasti sedikit banyak pasti ada makan konflik organisasi. Saya mau tanya aja misalnya dari Mas Bapak, kalau misalnya organisasi yang ada kita saat ini punya konflik sebagai leader, katakanlah Mas Bapak seperti itu, bagaimana Mas Bapak menyikapi Konflik di organisasi. Boleh kalau misalkan boleh saya gambarkan, sebuah konflik di organisasi itu ibaratkan ada sebuah gerobak, di mana gerobak itu harus kita dorong dari garis start sampai ke garis finish. Diisi oleh depan gerobak itu sebagai leader, di gerobak tengah itu sebagai staff, dorong di sampingnya, jadi di samping-sampingnya kalau saya gambarkan, dan di belakang itu masih adalah staff, mungkin yang levelnya itu masih baru incas atau baru masuk. Nah, ketika ada konflik dalam satu gerobak itu yang mendorong hanya 5, nah yang satu itu hanya memegang saja, dan yang satu lagi itu malah memperlambat jalannya suatu komunitas atau gerobak tadi? Iya, gerobak tadi. Nah, jadi ketika konflik itu ada, seorang pemimpin yang di depan jangan hanya mengarahkan. Jadi kan fokusnya untuk si pemimpin itu hanya garis finish kan, karena dia posisinya ada di depan. Nah, si pemimpin itu harus melihat bagaimana konflik yang ada di belakang tadi. Kenapa gerobak ini jalannya lambat nih sampai ke garis finish? Nah, jadi poinnya itu si pemimpin, menurut saya itu harus lebih jeli melihat apa sih konflik yang ada di sebuah organisasi tersebut. Jadi bisa sebelum kita jalan sampai garis finish dengan beban yang tadi saya bilang, karena satunya
hanya megang saja, nggak ikut monitor, yang satu malah megang tapi posisinya memperlambat. Jadi harus konflik itu harus diselesaikan sebelum sampai ke garis Kalau kita bisa bilang juga harus percaya insting juga Mas. Karena insting. iya karena gini, benar kata Mas Sobari harus dilakukan jadi jangan yang lambat. Iya, Nah, kenapa gitu? insting kan pasti secara apa namanya, secara insting kan manusia biasa aja. Tadi awalnya caranya segini. Iya. 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 Ada perubahan. Ada perubahan betul dari Jadi segi harus cepat-cepat. Kalau menurut Mas Sobari harus mengidentifikasi. betul langsung daripada kita bikin kan sampai garis finish, malah kita balap sama gerobak yang kompak menuju garis finish. Seperti itu sih untuk penanganan konflik di sebuah organisasi. Mungkin seperti itu. Kalau menurut Mas Sobari ini, bagaimana kita menyikapi konflik? Kita tahu konflik positif atau positif, kompetitif juga kompetitif. Jadi kalau konflik yang negatif, ya seperti itu tadi pengetahuan soal. Bagaimana menurut Mas Amir sendiri? Kalau di organisasi ada sebuah konflik, sikap dari Mas Amir sebagai leader. Mungkin saya masih penjelasan yang agak berbeda dari Mas Dopa ya. Kalau Mas Dopa kan lebih ke arah apa ya? Kayak ilustrasinya. Ilustrasi. Nah, kalau saya sih palingan kayak agak bergeser dikit agak ke realitanya aja ya. Kalau misalnya kita misalkan ada konflik di satu organisasi kan atau teamwork ya. Teamwork betul. Itu kalau misalkan nanti kita ada kendala, kita ya seperti nenek moyang kita ya kan, apapun ada masalahnya kita harus musyawarah. Harus kita omongin, harus kita tabayun ya kan. Jadi kita apa sih permasalahannya? Yuk kita duduk bareng, kita ngobrol bareng. Kita bicara yang negatifnya ya, yang konflik negatif. Jadi ya kenapa nih, apa bisa begini, kenapa bisa begitu ya kan? Soalnya kan aku begini atau begitu. Ya, ya kok begini kok begitu lah ya. Kan enggak ya. Pakai kesini pakai kesono ya kan. Betul. Itu beda jalur. Iya, beda jalur. Yang satu mau yang gini, yang satu mau yang gitu. Gitu. Jadi Beda kepentingan. Beda kepentingan. Nah, makanya kita duduk bareng, kita musyawarah, kita tujuannya biasa tujuan. Karena kita berbeda-beda, caranya beda, yang penting kita satu tujuan. Jadi kita harus ya diomongin aja gitu ya, komunikasi lagi. Sebenarnya kalau Mas Amir harus punya toleransi loh. Karena Mas Amir bilang gini, tujuannya sama, caranya berbeda. Artinya Mas Amir kalau punya kepemimpinan berarti harus punya toleransi terhadap karyawan-karyawan yang atau bawahannya, gitu ya. Lebih baik itu sih ya, jangan ya itu dia sih kalau misalkan kita terlalu memuji ego kita kan. Jadi misalnya kayak si bawah kita juga kayaknya wah kok gini sih kan gitu, nggak mau juga nggak apa-apa. Jadi kalau misalkan kita maunya dia mau apa gitu kan, nanti kita pasti sebagai leader kita harus minta feedback dari dia. Iya, apa sih yang mau lakuin? Kita perlu lakuin ya itu dia dari seorang leadernya. Jadi nggak semata-mata dia mau ingin ke egosen dia ya kan, kita nggak ada feedback buat dia. Kita harus ada biar ada apanya jadinya, tantangan tersendiri buat dia gitu ya. Oke. Karena kalau misalnya orang melakukan dengan caranya sendiri biasanya lebih happy. Oh misalnya tadi ada kali dengan cara saya sendiri. Betul. Wah ini omongannya keren semua nih ya. Sama-sama sering masa depan. Amin. Oke. Nah kalau misalnya di organisasi atau di satu suka ada yang dinamakan dengan delegasi. Makin kesini makin berat ya pembahasannya. Iya. Delegasi. Makin ini level 4 nih. Kan ada delegasi nih. Delegasi kan kita sebagai pemimpin nggak punya banyak dong tanggung jawab ya. Waktunya kan nggak waktunya kan lebih banyak juga daripada orang lain. Kita nggak punya 30 jam sehari. Sama-sama 24 jamnya. Kita harus apa namanya manage itu. Kita harus tahu mana pekerjaan prioritas, mana yang tidak prioritas. Nah, bagaimana menurut Mas Amir dulu ya? Menurut saya dulu. Apa nih? Bagaimana metode atau gimana caranya atau bagaimana mengkomunikasikan dengan bawahan supaya dia bisa mengambil delegasi.
delegasi. Atau kita mungkin misalnya Mas Alif, saya harus delegasi ini gitu, ya, dasarnya apa? Delegasi. Iya. Dasarnya apa? Delegasi apa? Perintah yang Perintah ya? kasih ke Oh. bisa nggak dilihat? Ya paling ini ya, jangan pernah memberikan delegasi ke bawahan yang sesuai ini dia, sesuai kemampuan dia ya kan. Jadi sesuai dengan dia, Sesuai kemampuan dia mungkin agak lebih ya, Oh, agak lebih dari yang sesuai kemampuan dia. Ya maaf kalau misalkan mendahului kodrat ya kan, Iya. maksudnya apa? Allah tidak akan memberi sesuai dengan kemampuan dia. Iya, mungkin kalau buat saya sih kayaknya agak standar ya. Maksudnya nggak ada tantangan lebih dikit aja dikit. Lebih aja dikit. Bukannya kita sama menyalahkan aturan dari yang kuasa ya kan. Iya. Maksudnya agak lebih dikit aja ya kan. Kita kasih tantangan buat dia, kita kasih rintangan atau penugasan ke dia ya kan. Nantinya biar Berkembang. maksudnya seperti itu. Jadi mungkin nanti biar lebih generasi berikutnya mungkin lebih nggak jauh beda dari yang sekarang gitu. Ya mungkin kalau untuk delegasi ya itu mungkin kalau dari saya Oke. nggak terlalu banyak. Nggak apa-apa. Kalau dari Mas Ropa sendiri, Mas Ropa bisa menjadi dasar delegasi terhadap bawahan Mas Ropa. Apa yang menjadi dasar? Bagaimana sistemnya? Menurut Mas Ropa? Oke. Singkat aja ya, mungkin terkait delegasi menurut saya nilai atau value yang kita delegasikan ke bawahan, nah itu harus mencakup apa yang sudah menjadi standar SOP tadi. Nah, jika udah masuk ke sebuah ranah pekerjaan, nah ranah pekerjaan mampu nggak nih? Kita lihat terlebih dahulu, mampu nggak nih? Setelah kita delegasikan perintah ke bawahan, mampu nggak nih? Kita lihat dulu nih stepnya, dia mampu nggak melakukan pekerjaan tadi. Betul. Setelah kita lihat, kan kita bisa pilih-pilih nih antara si A dengan si B. Ketika kita delegasikan hal yang sama, kemampuannya berbeda, nah itu kita bisa lihat ke depan. Dan itu juga bakal menjadi rules model berikutnya. Jadi kayaknya ini cocok nih buat jadi role model karena apa yang kita delegasikan dia sampai poinnya itu sampai semua ke dia. Dan satu pun dan si B ini contohnya mengerjakan sesuai dengan yang didelegasikan, akan tetapi lebih lambat atau prosesnya itu tidak sesuai dengan yang di lapangan. Berarti memang sudut pandang kita memang berbeda ya. Pasti berbeda. Pasti berbeda. Pak. Iya, pasti berbeda. Poinnya itu sih. Singkat aja tadi terkait delegasi. Untuk sesi dari Mas Ropa, mungkin delegasi adalah sesuai dengan SOP nya dulu. Kita lihat secara waktu ini apakah dua orang dan dua orang kita ini yang mana yang bisa memenuhi terlebih dahulu, maka dialognya seharusnya Oke. Karena kalau sudah dapat contoh satu, dia aja bisa pasti yang kasih B-nya ini akan melihat. Harusnya sih saya bisa. Seperti itu. Oke. Nah, mungkin jadi pertanyaan penutup ini agak lumayan sulit dikit ya. Waduh, level 5. Level 5. Jadi ini kita bicara strategi nih. Nah, kalau misalnya di sebuah organisasi kan pasti ada yang namanya staff. Staff ada inovasi, ada inovasi dilakukan apapun di organisasi tersebut. Nah, kita sebagai leadership harus memiliki pikiran yang kritis dan kreatif untuk memberikan solusi untuk organisasi kita. Gimana sih strategi yang bisa Mas Amir dan Mas Ropa lakukan ketika suatu organisasi staff? Lalu bagaimana kita bisa mempromosikan inovasi dan kreativitas, bisa menumbuhkan inovasi dan kreativitas dari itu di organisasi yang kita lakukan. Siapa dulu yang mau nih? Soalnya nggak pernah setak ya, coba berkembang. Mas Ropa dulu. Belum pernah ngalamin soalnya. Iya, belum pernah ngalamin juga ya. Cuma dari versi
menurut saya Iya. poinnya gimana sih kalau misalnya kita ada sebuah seperti tadi ya, jadi dalam sebuah komunitas yang staff itu aja kita sebagai leader itu harus tadi yang disampaikan itu poinnya harus lebih mempunyai pikiran yang kritis dan inovatif untuk perusahaannya. Nah, untuk yang pertama, nah Sekali lagi yang pertama menemukan budaya inovatif kreatif bisa. kalau saya sih, menurut saya dan pengalaman saya itu Lingkungan harus mempunyai lingkungan pasti pengaruh. Pengaruh. Tapi yang harus dilakukan oleh pemimpin itu satu, karena saya pernah dengar sebuah quotes atau kata-kata itu ATM amati tiru modifikasi. Mungkin yang terutama untuk di awal seperti itu, amati sebuah perusahaan lain yang similar atau sama, kok dia bisa lebih maju daripada kita, komunitas kita, apa sih yang mereka lakukan, kita amati, kita tiru, lalu kita luangkan pikiran kita apa sih yang bisa lebih dari dia. Modifikasi tadi kan, kita modifikasi, kita perbarui supaya kita lebih grow up lagi, jadi nggak stuck seperti itu. Artinya walaupun kita sudah menjadi pemimpin dari organisasi, kita pun juga harus melihat ke atas. Betul, Nggak harus kita harus melihat ke bawah, itu kita harus melihat ke atas. Apa sih yang bisa kita contoh dari komunitas kita? Betul, Bisa atau usaha yang lebih maju. betul. Jadi Mas Pak juga sih jawabannya ternyata. Nah, kalau di Mas Amit gimana nih? Menemukan budaya inovasi dan kreatif di Indonesia. Misalnya Mas Amit katakan. Versi saya Ya, bisa misalkan kita sudah stuck ya, nggak bisa apa-apa lagi ya. Paling kita ya biasa kita komunikasikan dulu ya, kita apa lagi ya, kita obrolin ya kan. Nah terus kita nonton terus kita ya harus apa nih ya, kita kasih apa ya contoh ya, kita kasih apa namanya buat contoh ya maksudnya kayak apa sih yang perusahaan yang lagi sedang maju ya kan. Sama ya nah ya mungkin berarti kita sama pikiran. Berarti kalau kita sama pikiran, tahu ada pemikiran itu sama pemikiran akhirnya jadi ternyata sama nih. ternyata sama seperti itu. Nah sebab kita kan ya belum pernah ngalamin stuck ya, maksudnya kita belum pernah ngalamin, makanya jawabannya sama mungkin ya. Gitu. Mungkin ada jawaban lain gitu Mas. Kalau misalnya bukan budaya inovasi atau misalnya di logistik tuh, sistemnya seperti ini misalnya, atau misalnya Mas Andi dia tuh, misalnya Mas Andi kalau kirim barang, misalnya misalnya barang ya, nggak mungkin melewati satu rute aja tuh, gitu, misalnya. Ya, pasti ada waktu melewati rute ini tentang macet nih. Nah, terus naik ke rute lain. Nah, mindsetnya gimana sih? supaya kita tetap apa namanya kreatif dan inovatif. Contohnya tidak seperti itu. Teknologi bisa bantu nggak Mas? Teknologi sekarang yang kita diantarkan di jalanan ya pakai map ya atau website. Kalau aplikasi yang di perusahaan Nah, kalau di apa aja Aplikasikan di kalau perusahaan. teknologi di misalnya kan Google Maps. Nah, kalau di perusahaan tidak ada teknologi apa sih yang kami pernah punya contoh untuk menemukan budaya inovasi. apa ya? Mungkin ada divisi yang harus dibentuk misalnya. Waduh. Misalnya nih kita harus stay kreatif, kita harus punya divisi kreatif. Nah, mungkin Mas Amin. Ya itu dia Pak, kita ngomong itu bukan di sini, maksudnya di perusahaan lain jauh gitu ya. Kalau misalkan perusahaan saya sendiri lah. Iya. Ya mungkin ya kalau itu saya mau bikin suasananya yang nyaman ya, suasana kantor ya, lingkungan kantor yang nyaman, lingkungan kantor yang serba canggih gitu kan. Itu kan pasti karyawan lebih apa ya, lebih senang gitu buat datang ke kantornya aja, orang udah senang kayak gitu ya kan. Kalau misalkan udah dari pertama buat datang ke kantornya udah dulu, apalagi nanti pas di kantornya ya kan. Nah, mungkin kita harus ciptakan suasananya yang nyaman, yang menarik, terus ada
ada kalau perlu kita taruh playground ya kan. Iya. Ada playground. Playground, jadi ya karyawan jadi senang gitu ya, ada aktivitas lain selain bekerja. Soalnya kan kalau bekerja di pagi sampai sore pasti suntuk ya. Pasti harus kita ada ya permainan lah ya kan. Ya, gini, kalau misalnya pendapat saya jadi Mas Nova sama Mas Amir, jadi ada yang namanya team building. Nah, team building kan pasti ada tuh setiap tahun. Team building. Ya. Menurut Mas Amir sama Mas Nova, bagaimana team building bisa menjadi penyelesai dari masalah? Kalau menurut saya bagus dan efektif buat menyelesaikan masalah tadi ya, inovatif, kreatif. Itu terbantu banget sekali dengan building, karena kita dibentuk untuk berbeda-beda satu tujuan. Dengan catatan kita kompak, kita jalani perintah dari depan itu A sampai belakang itu harus A, nggak ada yang seperti itu. Jadi building juga cukup membantu. Kalau menurut juga bagaimana team building bisa membantu? Tidak jauh berbeda dengan suara Mas Nova ya untuk team buildingnya. Ya, karena tujuannya pasti sama. Tujuan pasti sama, yaitu ya pasti kita teamwork ya kan, gitu dengan teamwork, bekerja sama, dan kita sampai satu tujuan dengan fokus kita bareng-bareng gitu dengan satu tujuan yang sama. Ya, mungkin jawaban Mas Nova ya jauh beda gitu ya. Karena kita pernah ngalamin kayak gini. Gitu. Oke, kalau gitu untuk episode kali ini mungkin kita bisa kita simpulkan bahwa seperti itulah yang bisa kita bahas tentang leadership, teman-teman. Jadi kalau tanya tadi mungkin teman-teman bisa menemukan sendiri bagaimana leadership yang baik, efektif, lalu delegasi, dan juga mengenai inovatif dan kreatif bersama organisasi. Oke, kita tutup mungkin ya. Mas, ada tambahan lagi dari Pak Amin? Cukup sangat kita memberikan yang lugas ya kan. Iya. Sampai jumpa pada episode berikutnya selanjutnya bersama partner yang lain. Kita tutup dulu. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Sampai jumpa.